Salam Guru Penggerak. Saya Prastiti, CGP Angkatan 7 Kabupaten Sragen, akan memaparkan tugas modul 1.1.A8 tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Sebelum mempelajari secara mendalam pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantoro tentang pendidikan, saya memandang siswa hanya sekedar pelajar yang memiliki kemampuan yang sama dan harus menyelesaikan pendidikan dengan cara yang sama dan waktu yang sama. Selain itu, saya mengharuskan semua siswa untuk menguasai materi dengan mendapatkan nilai mencapai KKM yang ditetapkan sekolah. Namun saya jarang sekali melakukan refleksi terkait pembelajaran yang sudah dilakukan, sehingga saya tidak dapat mengetahui sejauh mana keberhasilan proses pembelajaran yang sudah. Selain itu, sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantoro, saya merasa kurangnya kedekatan secara emosional dengan siswa, sehingga penanaman nilai-nilai karakter kurang terbangun dengan baik. Dalam pengkondisian di kelas, masih menggunakan ancaman dan hukuman untuk membuat siswa disiplin dalam pembelajaran dan tanggung jawab. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro dalam pendidikan, ada 3 poin penting yang saya dapatkan. Yang pertama, pendidikan memerdekakan. Yang kedua, pendidikan yang menuntun. Dan yang ketiga, pendidikan kodrat alam dan kodrat zaman. Setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantoro tentang pendidikan, utamanya adalah pendidikan yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, saya semakin paham dan sadar bahwa setiap anak itu unik. Mereka memiliki karakteristik, bakat, dan kemampuan yang berbeda-beda. Tidak dipungkiri anak-anak memiliki kekurangannya masing-masing. Namun saya yakin dan percaya bahwa dengan memberikan kepercayaan, arahan, dan mengeksplor lebih jauh, maka potensi diri pada anak muncul dan mencapai tingkat tertinggi. Yang selanjutnya adalah pendidikan yang memerdekakan. Pendidikan yang memerdekakan akan membuat siswa belajar tanpa tekanan sesuai dengan karakteristik dan kemampuan anak. Mereka mempunyai gaya belajar yang beraneka ragam, seperti audio, visual, audiovisual, dan kinestetik. Tugas guru mendesain pembelajaran yang mampu mengakomodir gaya belajar yang beraneka ragam. Strategi yang saya lakukan adalah mengidentifikasi karakteristik siswa untuk mengetahui hambatan, tujuan, dan tingkat perkembangan siswa dalam mengajar. Selain itu, melakukan pendekatan dengan berbagai metode belajar yang bervariatif agar siswa senang dan semangat. Pengetahuan dan pengalaman baru yang diperoleh dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro memandang proses pendidikan adalah proses menuntun segala kodrat pada anak. Pemikiran ini diartikan bahwa guru menempatkan diri sebagai fasilitator dan mediator pembelajaran, serta menjadi teladan dalam bersikap dan tindakan sehari-hari. Guru sesungguhnya tidak sekedar mengajar, bahwa guru tidaklah satu-satunya sumber belajar, tetapi anak bisa belajar dari mana saja, di mana saja, dengan anak sebagai pusat pembelajaran. Berikut adalah beberapa hal yang akan saya terapkan dalam proses pembelajaran di sekolah untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama,
berusaha menjadi teladan bagi siswa, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Yang kedua, melakukan pembiasaan pendidikan karakter secara berkelanjutan. Yang ketiga, merancang pembelajaran yang berpusat kepada siswa dan menyenangkan. Yang keempat, melakukan pendekatan emosional kepada siswa dengan saling berbagi cerita, motivasi kepada anak-anak. Yang kelima, mengenali karakter dan latar belakang siswa dengan menjalin komunikasi baik dengan orang tua. Yang keenam, memfasilitasi siswa dalam mengembangkan potensi dan kreativitasnya sesuai bakat dan minat. Terima kasih.